Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Dizun kembali. Berita ini bagai badai yang melanda dunia dan menyebabkan gempa bumi besar. Setelah sebulan, Su Dizun akhirnya muncul. Ada yang bersemangat, bersorak untuk itu. Dulu, dengan dievakuasinya jutaan pasukan asing dari negeri dongeng akhirnya kembali damai dan tentram. Berbagai perbuatan mempesona Su Yi di alam spiritual mulai menyebar di dunia peri, menyebabkan diskusi panas yang tak terhitung jumlahnya. Situasi di alam spiritual telah jatuh ke dalam kekacauan. Para pengkhianat dan pengkhianat itu akan dicuci dengan darah. Beberapa orang menganalisis dan percaya bahwa kembalinya Su Yi menandakan bahwa kekuatan abadi dan pembangkit tenaga listrik yang telah berfungsi sebagai antek-antek iblis alien akan sepenuhnya dilikuidasi. Banyak orang menantikan ini. Karena dalam 9 hari ketika tentara asing menyerbu negeri dongeng, ada terlalu banyak pengkhianat dan pengkhianat di negeri dongeng, yang telah lama menimbulkan kemarahan dan kebencian publik. Sudah berakhir. Tai Puritan, hati seorang lelaki tua adalah abu. Kembalinya Su Yi jelas merupakan kabar buruk bagi para raksasa abadi yang diam-diam mengipasi api dan mengobarkan api. Meskipun mereka tidak pernah berkhianat atau berkhianat. Tapi mereka semua tahu bahwa ketika Su Yi mengerti apa yang telah mereka lakukan, dia tidak akan pernah memaafkan mereka dengan mudah. Siapa di dunia ini yang masih ingat dekrit yang dikeluarkan Su Dizun di hari ketika pasukan alien iblis menyerbu negeri dongeng? Seseorang berbisik, "Saya akan memberi hadiah kepada mereka yang berani membunuh musuh. Siapapun yang memanfaatkan api dan memancing di perairan bermasalah, setelah menyapu bersih tentara asing, saya akan menyelesaikannya satu persatu, dan saya tidak akan menyia-nyiakannya." 1. Kata-kata aslinya menimbulkan sensasi di negeri dongeng, dan juga mengilhami banyak pasukan negeri dongeng untuk berpartisipasi dalam perang melawan iblis asing. Tapi sampai kemudian, saat perang berkecamuk, dunia berada dalam kekacauan, dan karena Su Yi sudah lama tidak terlihat, semua orang melupakan kata-kata ini. Dan sekarang, ketika kata-kata ini dibicarakan lagi, semua orang di negeri dongeng ini mulai memeriksa kembali bobot kata-kata ini. Tanpa diduga, setelah Su Yi kembali, dia tidak pernah menunjukkan jejak apapun di dunia. Berita tentang dia menghilang. Untuk sementara waktu, ini membangkitkan perhatian dunia peri, dan ada pendapat yang berbeda. Dikatakan bahwa dalam 2 tahun lagi, jalan yang dikabarkan untuk menjadi dewa akan muncul. Sangat mungkin Su Dizun mundur dan berkultivasi. Bersiaplah. Seseorang menganalisis bahwa Su Yi sedang mundur, bersiap untuk masalah menjadi dewa. Ini menuai banyak gaung. Karena dalam beberapa waktu terakhir, bahkan jika alien iblis menyerbu negeri dongeng, karakter anak dewa yang tersebar di negeri dongeng itu tidak pernah menunjukkan jejak. Dikatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan hal-hal untuk menjadi dewa. Dan di mata orang-orang, Su Yi tentu tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Belum tentu, Su Dizun bukan orang yang menepati janjinya. Saya curiga Su Dizun sedang mempersiapkan pembubaran para pengkhianat dan pengkhianat itu. Selain itu, akan ada reward juga bagi mereka yang berani melawan demon asing. Inferensi ini juga telah menarik banyak pengakuan. Namun seiring berjalannya waktu, Su Yi tidak mendapat kabar, dan lambat laun orang-orang berhenti memperhatikan hal-hal ini. Untuk semua makhluk di dunia abadi, status Su Yi terlalu tinggi, seperti dewa di langit, dan komentarnya hanyalah obrolan ringan setelah makan. Bagaimanapun, dengan Su Yi duduk di negeri dongeng, dalam periode waktu berikutnya, dunia akan menunjukkan pemandangan yang damai dan damai. 6 bulan kemudian, Akademi Malam Abadi. Salju bulu angsa turun, dan dunia menjadi putih. Di aula yang sederhana dan bersih, Su Yi berbaring malas di kursi rotan, menatap salju tebal yang turun di luar aula, bingung. Di meja kecil di sampingnya, ada kendi, gelas anggur, dan beberapa jenis buah peri. Qing Wei berjongkok di sisi meja kecil dengan lutut ditekuk, pantat montoknya menempel pada sepasang kaki giok putih salju ramping yang terbuka di bawah rok, dan memeras busur yang menarik. Dia sedang membuat teh di atas kompor tanah liat merah kecil. Su Yi memikirkan brokat teh secara misterius. Ketika dia berada di dunia manusia,
Cha Jin melayaninya seperti ini. Dalam sekejap mata, sudah bertahun-tahun. Su Yi mengambil gelas dan meminumnya. Ketika gelas anggur baru saja diletakkan, Qing Wei telah mengambil kendi anggur dan mengisi gelas anggur. Kamu adalah Raja Abadi, tetapi kamu melayaniku seperti seorang pelayan, yang terlalu patuh. Su Yi berbisik. Qing Wei tertegun sejenak, lalu dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, di dunia ini, sulit bagi orang-orang di Taijing untuk melihat orang dewasa dan merupakan kehormatan besar bagi generasi muda untuk melayani di depan orang dewasa, jadi mengapa saya harus mengatakan itu? Su Yi tersenyum dan melihat keluar aula lagi. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah berkultivasi sendiri di Akademi Yongye, dan jarang menunjukkan wajahnya. Dia adalah teman lama Akademi Yongye, mungkin karena rasa hormat, atau mungkin dia tidak ingin mengganggunya untuk membersihkan, kecuali jika dia menemukan sesuatu yang mengharuskannya untuk memutuskan, biasanya, dia tidak akan pernah datang untuk mengganggunya. Tingginya dingin sekali. Bukannya aku menjadi terlalu menyendiri. Di mata orang, status, kekuatan, dan otoritas mereka telah membuat mereka secara tidak sadar menghormati dan memandang diri mereka sendiri. Hanya sedikit orang yang benar-benar bisa berbicara tentang Tao. Sama seperti Qing Wei, dia tampaknya berada di sisinya dan dapat mengobrol, tertawa, dan berbicara, tetapi dia tidak berani berbicara sendiri dengan bebas seperti sebelumnya. Inilah kenyataannya. Disparitas otoritas, kekuatan, dan status seperti jurang, yang lambat laun akan membuat jarak yang tidak dapat dijangkau antara mereka yang semula bepergian. Melolong memasuki aula dan datang untuk bertemu, semuanya telah disiapkan. Su Yi bersenandung dan berkata, ayo kita mulai. Angin yang menderu memimpin, hendak pergi, dan tiba-tiba teringat sesuatu, Tuan, kakak senior Ningsiu telah bangun, dia ingin datang untuk melihatmu, aku tidak mengenalmu. Ada beberapa keraguan dan ketakutan di antara kata-kata itu. Su Yi tersenyum aku berbeda dari Li Fuyu, aku tidak seseram itu, dia bisa datang menemuiku kapan saja dia mau. Oke, para murid akan segera memberitahu kakak kedua. Deru angin tiba-tiba berbalik lega. Qing Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Kaisar-Kaisar, apa yang Anda minta untuk dilakukan senior Howling? Menyampaikan apa yang saya katakan. Su Yi berbaring dengan nyaman di kursi rotan dan berkata dengan lembut, sebagai laki-laki, pegang janjimu. Hari ini, Jinzu. Di kedalaman gunung yang sunyi, ada dunia rahasia. Ini adalah benteng rahasia Sekte Taiking. Pada awal setengah tahun yang lalu, ketika Su Yi kembali ke negeri dongeng, Sekte Taiking khawatir akan dilikuidasi dan pergi dengan semua orang di sekte tersembunyi di dunia rahasia ini. Tetua, sudah setengah tahun, dan Su Yi tidak pernah melikuidasi kita seperti yang dikabarkan, mungkinkah dia melupakannya? Di aula besar, seorang pria parubaya berbaju abu-abu mau tidak mau bertanya. Si tiran bisa melupakan segalanya, kecuali janji yang dibuatnya. Seorang lelaki tua berkata dengan wajah kosong, mungkin, dia tidak memiliki mentalitas untuk memahami hal-hal kecil ini sekarang, apa yang bisa kita lakukan nanti? Yang harus dilakukan adalah hibernasi dan menunggu jalan menjadi dewa. Ketika itu muncul, tiran akan menderita malapetaka. Kata-kata itu dipenuhi dengan dendam dan kebencian yang mendalam. Ada juga ketakutan yang tak terselubung. Saat ini, di negeri dongeng ini, apalagi orang-orang ini, mereka adalah figur setingkat dewa anak, siapa yang tidak takut pada Su Yi. Dalam 6 bulan terakhir, negeri dongeng itu damai dan tidak ada lagi gejolak. Bahkan Su Yi tidak pernah terlihat lagi. Semuanya begitu damai. Tapi selama ada yang tahu sedikit, ini adalah ketenangan sebelum badai. Tidak ada yang berani menganggap serius kata-kata Su Yi. Seorang tiran akan dilikuidasi, tergantung kapan dia melakukannya, dan kapan badai benar-benar melanda dunia, itu tergantung siapa yang bisa bertahan. Nada suara lelaki tua itu agak berat. Segera, dia mengalahkan semangatnya dan berkata sambil tersenyum namun, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu, ranah rahasia ini adalah backhand yang ditinggalkan oleh leluhur. 1. Meskipun kekuatan tempur tiran melawan langit, pembangkit tenaga listrik yang bisa dia gunakan sangat terbatas.
Jika dia ingin menemukan tempat persembunyian kita, tidak mungkin dia melakukannya dalam waktu singkat. Suara itu membawa rasa percaya diri. Tapi baru saja mengatakan ini. Ledakan. Langit berguncang, dunia rahasia ini dibombardir dengan dahsyat, dan ada banyak retakan yang mengejutkan di langit. Tiba-tiba, semua orang di gereja Taiking terkejut. Apa yang terjadi? Keluarlah dan lihat. Untuk beberapa saat, suara berisik terdengar, dan banyak sosok muncul, semuanya berkumpul. Apakah pria tua itu juga muncul? Namun, ekspresinya penuh kecemasan dan kegelisahan, dan dia memiliki firasat buruk. Ledakan. Tiba-tiba, dengan raungan yang menggetarkan bumi, seluruh dunia rahasia terkoyak. Cahaya dan hujan dipenuhi asap dan debu. Semua orang di gereja Taiking terkejut. Kemudian mereka melihat bahwa, di bawah langit yang jauh, berdiri pasukan yang perkasa, berjumlah puluhan ribu. Di belakangnya, di antara puluhan ribu pembangkit tenaga listrik, ada banyak karakter tingkat Taijing, dan ada juga banyak raja abadi. Daftar tersebut membuat agama Taiking ngeri. Kera tua dengan pedang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, bunuh. Tidak ada satu pun. Suara ke langit. Ribuan Taois abadi semuanya menanggapi. Tiba-tiba, aura pembunuh melonjak ke langit, dan situasi berubah. Sudah berakhir. Pria tua dari gereja Taiking itu pucat dan penuh keputusasaan. Mematahkan kepalanya, dia tidak pernah berpikir bahwa badai ini, yang telah terjadi selama setengah tahun, akan menjadi yang pertama menyapu guru Taiking mereka. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah, kapan Sui benar-benar memiliki begitu banyak karakter Taijing. Darah mengucur dan jeritannya terdengar keras. Hutan belantara ini penuh dengan pemandangan yang bergejolak dan kacau. Hanya setengah jam kemudian, semua orang di gereja Taiking dibantai, dan semua kekacauan menghilang. Kera tua dengan pedang negatif berdiri di tanah dan melambaikan tangannya mundur. Ledakan. Puluhan ribu sosok abadi mengikuti kera tua dengan pedang, menyapu langit, dan segera menghilang ke langit. Pada hari yang sama, Sekte Taiyi, Sekte Shenhuo, Qianyuan Jianzai dan raksasa abadi lainnya melakukan pembunuhan berdarah serupa. Pulau Gajah. Blood Cloud Dao Sect, sebuah sekte kecil yang abadi. Tapi di Sekte Taois Awan Darah, ada seorang pria besar yang membuat dirinya terkenal. Xie Kuijing. Dia adalah penatua tertinggi Sekte Awan Darah Dao, seorang abadi sejati di dunia maya. Ini sudah siang. Dan di kaki gunung, dibangun gudang kayu, dan di depan setiap gudang kayu, ada gunung gandum. Para biksu dari Sekte Awan Darah Dao membagikan makanan kepada Liu Yun yang lebih buruk dari pengemis. Jangan ramai-ramai, antre, datang satu-satu. Saya mengirim para penatua untuk mengajar, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka akan menerima 10 kati gandum rohani. Auman terdengar. Terima kasih, Tuan Xianren. Terima kasih Tuan Xianren. Wajah para pengungsi yang menerima makanan penuh dengan kegembiraan, dan mereka selalu bersyukur. Tuan abadi dari Sekte Taois Awan Darah benar-benar baik. Di area yang luas ini, mereka semua memuji perbuatan baik dari para tuan abadi itu. Ya, bagi kita yang telah dicabut karena perang, jika bukan karena bantuan dari Master Abadi dari Blood Cloud Dao Sect, kita akan mati kelaparan. Memang, saya mendengar bahwa di masa lalu, banyak orang mati kelaparan di tempat lain. Ketika orang berbicara tentang Sekte Taois Awan Darah, mereka penuh dengan kekaguman dan rasa terima kasih. 6 bulan lalu, alien iblis menyerbu negeri dongeng, menyebabkan kekacauan di dunia. Banyak kampung halaman orang yang hancur akibat perang, dan mereka harus meninggalkan rumah mereka, mengungsi, dan menjadi pengungsi seperti pengemis, menderita kelaparan dan kedinginan. Meskipun setengah tahun telah berlalu, masih ada pengungsi tunawisma di mana-mana di dunia. Belum lama ini, Xie Kuijing, tetua tertinggi Sekte Awan Darah Dao, mengeluarkan perintah untuk membuka lumbung dan membebaskan para korban, yang menimbulkan sensasi. Saat ini, puluhan ribu pengungsi datang untuk mengumpulkan makanan untuk bantuan bencana setiap hari. Tindakan kebaikan semacam ini juga telah mendapatkan banyak pujian dan dukungan dari Taois Awan Darah.
Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di bawah langit. Apakah si Ekuijing ada di sini? Satu kalimat, seperti auman naga, bergema di dunia. Orang-orang mendongak dan melihat seorang gadis cantik berjubah hitam berdiri dengan bangga di bawah langit, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan seperti memandang semua makhluk hidup. Beraninya kau bertanya padaku ada apa denganku mengirim penatua tertinggi? Seorang kultivator dari Sekte Dao Awan Darah bertanya dengan gemetar. Gadis berjubah hitam itu memiliki sepasang mata emas, dan nadanya acuh tak acuh dan dingin. Dalam 3 jari, aku tidak bisa melihat si Ekuijing, jadi aku akan segera menghancurkan tempat ini. Ledakan. Penonton gempar sehingga menimbulkan keributan. Seorang lelaki tua menarik napas dalam-dalam, berlutut di tanah seolah-olah dia telah mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, Tuan Peri, apakah Anda salah? Blood Cloud Dao Sekte Master Abadi semuanya adalah orang baik, dan mereka tidak dapat melihat penderitaan di dunia ini. Baru-baru ini, mereka telah membantu orang-orang tunawisma seperti Xiao Lao, dan mereka lebih baik daripada yang lain, dan mereka jelas tidak buruk. Rakyat. Tiba-tiba, orang lain yang hadir juga bergema dan berbicara mewakili Dao Zong Awan Darah. Gadis berjubah hitam itu berkata dengan dingin ketika si Ekuijing menjaga hari kelima, dia diam-diam berkolusi dengan iblis asing, dan bersama dengan pengkhianat abadi lainnya, dia telah melayani iblis alien. Melakukan sesuatu, justru karena pengkhianat inilah hari kelima berlalu dengan mudah ditangkap oleh musuh, menyebabkan malapetaka yang menyapu negeri dongeng. Bukankah pengkhianat ini harus dibunuh? Suara menyebar ke penonton, dan semua orang tercengang dan tercengang. Elder, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi pengkhianat? Tidak mungkin. Yang mulia jelas berdarah. Terdengar teriakan marah. Ledakan. Gadis berbaju hitam mengangkat tangannya dan menekannya, langit berguncang dan kehampaan bergetar. Pada saat yang sama, kesadaran tirani menyapu awan darah gerbang Gunung Daozong seperti badai, memecahkan barisan terlarang perlindungan gunung, dan menyapu awan darah Daozong. Momen. Si Ekuijing, aku menemukanmu. Gadis berbaju hitam itu mengulurkan tangan dan meraihnya. Jeritan ketakutan terdengar, tolong selamatkan hidupmu. Disertai oleh suara itu, di bawah tatapan banyak orang, sesosok tubuh tersapu dari Sekte Awan Darah Dao dan terbang menuju gadis berpakaian hitam tanpa terkendali. Orang itu adalah si Ekuijing, penatua tertinggi Sekte Dao Awan Darah. Kamu tahu apa yang salah? Gadis berbaju hitam itu bertanya. Si Ekuijing dipenjara di udara, berlutut di sana dengan wajah penuh keputusasaan dan kengerian, sambil berkata generasi muda tahu bahwa dosanya sangat serius, jadi baru-baru ini kali ini saya telah mencurahkan seluruh kekuatan saya untuk membantu rakyat jelata, saya hanya ingin menebus kesalahan masa lalu, dan meminta para senior untuk mengangkat tangan Anda. Suaranya penuh penyesalan dan penyesalan. Dan semua orang di lapangan tercengang, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan gadis berpakaian hitam itu benar, dan tetua si Ekuijing dari Blood Cloud Daozong yang dihormati dan didukung oleh mereka, saya sebenarnya pernah duduk di pengkhianatan alam abadi. Jika bukan karena pertobatanmu, Sekte Dao Awan Darah ini akan binasa bersamamu cepat atau lambat. Gadis berbaju hitam berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf pada dirimu sendiri, dan aku akan memaafkan kehidupan awan darahmu Dao Sekte. Si Ekuijing tercengang. Wajahnya suram, matanya kosong, dan setelah sekian lama ia berkata dengan getir, Junior. Mengaku bersalah. Terima kasih senior karena telah bersimpati kepada Sekte Abadi Awan Darahku. Ledakan. Tubuhnya terbakar dan menghilang dalam sekejap. Langit luas dan jaringnya tidak rapi, tapi tidak ada kelalaian. Hari ini, atas perintah Kaisar, saya akan memberikan kematian kepada pengkhianat si Ekuijing sebagai sebuah contoh. Setelah itu, gadis berbaju hitam itu berbalik dan pergi. Pada hari itu, para pengkhianat yang tersebar di seluruh negeri dongeng, serta negeri dongeng yang kuat yang berfungsi sebagai anjing lari dari iblis asing, semuanya terbunuh. Dikatakan ada 390.000 orang. Lingzhou. Gunung Emas. Situs Senyun Xianzong yang paling berkuasa di Lingzhou. Hari ini, 13 kekuatan abadi dari Lingzhou berkumpul untuk membahas peristiwa besar.
Membagi kembali situs kekuatan abadi utama. 6 bulan lalu, iblis alien membawa bencana ke dunia, dan banyak kekuatan abadi di Lingzhou dihancurkan dalam perang, dan wilayah yang dikosongkan secara alami menjadi kekuatan abadi lainnya kue manis di mata. Hari ini, apa yang harus dilakukan oleh 13 tokoh besar dari pasukan Immortal Dao adalah untuk membagi wilayah ini. Sekte Pedang Lingki saya belum dihancurkan. Saya melihat siapa yang berani mengukir wilayah Sekte Pedang Lingki saya. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar di luar gunung cahaya emas. Diiringi suara itu, seorang lelaki tua berbaju tua muncul di gunung emas, yang menimbulkan goncangan di lapangan. 13 tokoh utama pasukan Immortal Dao semuanya terkejut, dan mereka menghentikan gerakan mereka dan datang keluar gunung cahaya emas. Alasannya sangat sederhana, identitas lelaki tua berbaju itu tidak sederhana, tetapi Wang Fuzi, kepala Sekte Pedang Lingki. Raja Pendekar Pedang yang kuat. Namun, ketika tokoh besar pasukan Immortal Dao melihat Wang Fu, mereka mau tidak mau menunjukkan ejekan dan belas kasihan. 6 bulan lalu, Wang Fuzi memimpin Sekte Pedang Lingki dengan 30.000 pembudidaya pedang yang dikirim bersama untuk melawan musuh pada hari ketiga. Pada akhirnya, hampir semua dari 30.000 pendekar pedang tewas di medan perang. Hanya Wang Fuzi dan ratusan murid yang selamat. Tapi Wang Fuzi terluka parah, dan fondasi jalan rusak parah. Wang Fuzi, Sekte Pedang Lingki telah ada dalam nama saja, dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak dapat mempertahankan wilayah Sekte Pedang Lingki Anda sama sekali, saya menyarankan Anda untuk melakukannya sesegera mungkin. Kenali fakta ini. Seseorang lelaki bertubuh besar berkata dengan acuh tak acuh, kalau tidak, itu ditakdirkan untuk mempermalukan diri sendiri. Wang Fuzi, jangan lihat dirimu yang sekarang, bahkan jika 13 kekuatan abadi kami tidak melakukan apa-apa, kamu Sekte Pedang Lingki wilayah itu dikendalikan sebelumnya tidak berbeda dengan hal tanpa pemilik, dan siapapun dapat menggigitnya. Seseorang mencibir, dengan wajah jijik, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti ini saat ini. Di kejauhan, Wang Fuzi, mengenakan kemeja usang, berkata dengan marah, setengah tahun yang lalu, saya mengetahui bahwa pasukan iblis asing telah memasuki Lingzhou. Dan Anda menunggu 13 faksi abadi ini ketakutan dan melarikan diri terlebih dahulu, dan sekarang setelah dunia damai, perlu untuk memperluas wilayah dan mencaplok Sekte Pedang Lingki saya, yang sama sekali tidak tahu malu. Suara bagi dunia. Wajah ke-13 abadi itu muram dan sedih. Wang Fuzi, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu segera. Seseorang sedang minum. Pergi. Seseorang adalah pembunuh. Wang Fuzi tertawa marah, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Dia hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, raungan pedang yang menghancurkan bumi terdengar. Semua orang menatap langit tanpa sadar. Saya melihat ki pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti pelangi, jatuh dari langit seperti hujan deras pada saat ini. Seperti Bima Sakti yang jatuh selama 9 hari. Tidak, orang-orang besar itu penuh ketakutan dan keputusasaan. Tapi dalam sekejap, sosok mereka dihancurkan oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, Segera, seluruh gunung suci Jingwang terendam oleh hujan pedang yang dahsyat, hamparan putih yang luas. Di kejauhan, Wang Fuzi menatap kosong ke pemandangan ini, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan Kendo level berapa ini? Apakah Kaisar Pedang Taijing? Di kejauhan, sesosok orang mengendarai perahu yang menutupi langit, dan di atasnya berdiri seorang pria berjubah dengan wajah kesepian. Namaku Hou Lingwin, dan aku di sini untuk menghadiahi Sekte Pedang Lingki seperti yang diperintahkan oleh tuanku. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.